Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak pengurus, Ibu pengurus, baik itu PNM, PRA Bumi, Pak Amin, anggota Dewan yang ini. Pak Amin ini teman umroh, tapi saya hanya sekali, Pak Amin berulang kali. Bapak yang lain, ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah SWT, adik-adik mahasiswa yang mungkin nanti ada tadi disebutkan beberapa hasil dari kuliah. Mungkin juga ada yang menjadi guru di sini, pejuang di sini. Kalau luar dapat suami ke sini atau istri di sini. Oh, tidak diamini ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat. Adanya penjenengan diberi kesehatan, bersyukur datang ke tempat ini dan saya yakin benar sehat semuanya. Buktinya nggak ada yang didatang ke sini ya, berarti sehat. Alhamdulillah. Maka insya Allah kita akan rakitan seberapa jam atau 2 jam nanti. Saya akan menyampaikan sesuatu yang sebenarnya penjenengan juga sudah paham. Hanya cocokan saja lah ya. Hanya saya lahir lebih dulu daripada penjenengan. Siapa yang sudah berumur 78 tahun? Belum ada ya, berarti duluan saya. Hanya menang tua nih, bukan ilmunya tapi tuanya. Saya kalau nggak berdiri kok nggak enak, karena yang belakang nggak nampak. Bapak sekalian, saya guru, jadi ya pekerjaannya ya ngajar. Hasilnya tidak seperti Pak Amin ini, sudah pengusaha masih tambah anggota dewan, ya, masih Kamu balik. Kalau balik nggak ada itu namanya amplop ya, tapi pengusaha apa kawas dan sebagainya. Balik tinggalin. Ya, jadi misi pengajian malah ninggalin. Alhamdulillah. Bapak sekalian, saya terharu dan syukur alhamdulillah, bergembira, salut sekali. Kok ada kerjasama antara sekolah dan pengurus ranting, bahkan mengajak masyarakat barangkali yang belum bermuhammadiyah juga. Kok bisa? Awalnya bagaimana saya tak studi banding ke sini. Alhamdulillah ini saya mengurusi ranting semanggi. Pengajiannya ada kuliah subuh Ahad pagi sekitar 200 atau 175 orang. Tapi itu bukan pengurus, ya pengurusnya malah seorang rawuh yang bersama. Guru dan kepala sekolah juga nggak ada. Rumahnya jauh-jauh. Oh sini ada guru, ada pengurus, ada masyarakat lingkungan, ada takmir masjid, kok bisa selesai. Nanti saya tak ajak-ajak gitulah ya. Untuk contoh Kelurahan Bumi, ranting PRA Bumi. Alhamdulillah. Berarti ilmunya banyak penjenengan daripada yang di sana ya. Alhamdulillah. Biarlah mereka nanti yang suka promosi. Yang jelas kita semua adalah umat Islam. Belajar Islam sejak kecil sampai sekarang. Kalau tadi dibuatkan Pak Presiden. Yeah. Mudah-mudahan sampai kakek
sampai sembilan itu kakek-kakek dan sampai nenek-nenek pengajiannya akan hidup. Pikiran saya, kakek nenek itu kan yang sekarang masih muda-muda ini. Mestinya besok ya tetap muda-muda tetap ada sehingga ada kesinambungan antara generasi sekarang dengan sebab mencari generasi penerus ini susahnya di tempat saya. Kalau di sini enggak ya. Ini baru muncul di masjid saya ajak kurang dan lebihnya 25 remaja dan pemuda itu mau memakai kopiah yang ini gambarnya Muhammadiyah. Nah, dari Pak Amin nenek saya tak beli atau beli. Mas Fahmi bordir itu ya? Itu malah dia sendiri yang beli satu persatu beli. Enggak, itu yang ini. Loh kok tenggelam lagi Nek Muhammadiyah kok. Karena yang saya kelola itu masih pasar. Kok belum itu ya? Saya tidak kira. Padahal belum tentu ya kalau dibawakan kopiah bukan suruh pakai itu belum tentu mau. Itu kok malah beli sendiri dengan uangnya sendiri. Alhamdulillah. Saya bersyukur juga, insya Allah generasi yang akan datang lebih bersemangat daripada saya dan teman-teman. Hadirin sekalian, kemudian saya di sana juga mendirikan mulai besok pagi namanya Majelis Tafakur Tadabbur Zikir dan Zikir, namanya masih saya rahasiakan teman-teman karena belum diperlihatkan besok pagi. Itu mengumpulkan lansia yang berumur 60 sampai berapa yang paling tua. Kami kumpulkan di masjid untuk zikir, pikir, merenung, nyanyi, apalagi makan bubur dan lain sebagainya. Itu ada sederet rangkaian. Jadi rencana saya memang 50 orang dulu kita ajak kumpul. Motonya begini, kita pasti mati, kita pasti akan mati, pasti ya. Tapi jangan takut mati, jangan pula mohon segera mati. Siapkanlah bekal untuk mati dan sesudah mati. Contoh menurut dengan. Sebab kalau tidak siap-siap, sesuai dengan penelitian Pak Komarudin di Rumah Sakit Diasis Jakarta, setelah diteliti 1.000 orang yang meninggal dunia di rumah sakit itu hanya 7% saja yang bisa mengakhiri kalamnya atau kalimatnya dengan la ilaha illallah. Gimana? Insya Allah kita semua bisa ya. Tapi setelah diteliti kok hanya 7% yang mampu membaca la ilaha illallah pada akhir hayatnya. Kasihan deh. Rasulullah SAW telah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, kafara jannah." Siapa yang akhir kalamnya, akhir pembicaraannya, akhir kata-katanya dengan ucapan la ilaha illallah, masuk surga. Berarti yang masuk surga itu harus ketika akan meninggal membaca kata terakhirnya itu, kalimat terakhirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau paling tidak la ilaha illallah. Kira-kira insya Allah kita yang bisa ya, insya Allah. Tapi kenyataannya kok begitu. Maka kami prihatin untuk di daerah tempat tinggal sana itu ada kurang lebih 50 orang yang saya kumpulkan, agar nanti sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah SWT dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah alias apa? Husnul khotimah. Kita sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Tapi harus diwujudkan dalam bentuk amal soleh.
Dan sebenarnya itu bukan orang yang lanjut usia saja. Mungkin anak-anak yang masih muda ini bisa saja dipanggil, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan kalian umurnya 100 tahun yang mungkin. Tapi ada yang kecil, yang masih remaja, pemuda, belum punya suami atau istri, dipanggil oleh Allah lebih dulu. Mungkin ini ya, dan patut saja dipanggil atau mati lebih dahulu karena sakit atau karena yang lain. Mestinya yang siap-siap untuk mati itu juga termasuk para mahasiswa ini, mestinya. Tapi biasanya ya, kecuali mahasiswa muslim yang mukmin, itu siapnya sejak awal. Sehingga kapan-kapan dipanggil Allah siap. Kapan-kapan dipanggil calon mertua juga siap di rumah ya. Tapi belum. Oh ya, bahasanya sudah tapi belum saatnya ya. Kuliah dulu. Kalau saya dulu kuliah sambil nikah dalam keadaan kuliah. Bareng itulah ya. Moga beneran kelihatan diri saya ya. Masih kuliah tapi sudah punya istri. Gak apa-apa. Malah kalau diwangi. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita ini bersyukur. Kalau Rasulullah mengatakan begitu, maka kita siap dengan segala sesuatu. Bukan amal soleh saja yang bisa, bukan amal soleh semata-mata yang bisa memasukkan kita ke surga, kata Rasulullah ya. Terus ini Pak Pur, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah, la yudkhilanna, tidak sekali-kali, tidak akan seseorang itu dimasukkan surga atau masuk surga karena amalnya. Gimana ini? Kita akan diperintahkan untuk beramal soleh, tapi amal yang kita lakukan itu belum tentu menyebabkan kita masuk surga. Tidak semata-mata amal soleh saja yang memasukkan kita ke surga. Ya apa? Maka para sahabat kemudian saking herannya, maksud amal soleh kok nggak bisa memasukkan kita ke surga? Lantas apa? Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa? Engkau juga bukan karena amal engkau, apa bukan amal Tuhan yang bisa memasukkan penjenengan ke surga? Wala ana, aku pun tidak demikian. Artinya, aku pun masuk surga itu juga bukan semata-mata amal saya. Gimana kalau kita mengenai amal kita? Sudah beramal mendirikan 7 masjid, sudah memberi santunan 7 yatim piatu ya, atau 7 yayasan pengelolaan anak yatim ya, anti yatim, sudah memberi dana kepada apalagi pondok pesantren 1000 tempat, amalnya banyak. Atau barangkali sudah hafal Al-Quran 30 juz, bukan amal yang baik. Tapi itu jangan diandalkan untuk bisa masuk surga. Rasulullah pun juga demikian, bukan amalnya bisa masuk surga. Nah, karena apa? Para sahabat masih bingung kan? Dan Rasulullah menjelaskan, illa ayyata ghammadani Allahu bi rahmatin, ya bi fadlin wa rahmatin. Rahmah yang bisa memasukkan surga itu adalah karena rahmat Allah, karena karunia Allah, bukan semata-mata amal yang dilakukan oleh hambanya. Kok gitu? Karena amal itu ada yang tertolak, ada yang maqbul, ada yang mardud. Amal yang dilakukan seseorang itu ada yang ditolak oleh Allah, enggak, bukan. Ada 3 yang nanti menghadap Allah ditanya, katanya menjadi syahid.
orang yang mati dalam fisabilillah. Yang satu orang yang kaya raya memberikan hartanya kepada untuk perjuangan fisabilillah. Yang satu lagi orang yang berperang, orang yang menyampaikan ilmu dan katanya untuk fisabilillah. Tibanya jebulnya ya. Tibanya atau jebulnya. Allah menolak sama sekali amal yang mereka lakukan walaupun sampai mati ya. Artinya matinya katanya mati syahid, tapi Allah mengatakan matimu mati sangit, orang syahid sangit. Mati apa? Yang tidak diterima amalnya. Alhamdulillah. Karena apa? 3 macam orang ini karena memamerkan, menyombongkan, apalagi menampakkan jasa kebaikannya di hadapan manusia agar dihargai, dinilai, dipuja dan disanjung. Nah, kita harus hati-hati. Yang hafal Al-Quran, yang jadi mubalik, yang jadi guru, yang jadi tentara, yang jadi mahasiswa, semuanya berusaha agar kebaikannya ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti ya pulang haji, karena yang datang untuk asuhan, untuk taktik ke kunduran atau ke apa, kepulangan hajinya, sampai cerita-cerita, aku iso nyum Hajar Aswad, saya sing gede malah ra iso. Aku nang kono khotam ping 5 kali 30 juz. Bahwa aku nang masjid terus kok. Nah, ngopo kok dadak di pamer-pamer kayak mau nikah. Itu ya. Artinya kita harus berhati-hati untuk menjaga kemakburan haji kita, kebaikan amal soleh kita. Kalau saya yang cerita terus nanti dengan bosan ngantuk dan sebagainya ya, karena orang lucu. Ya. Tapi saya yakin dengan ada niatan untuk pengajian di sini mesti kepengen tahu apa yang disampaikan. Tadi saya katakan bahwa apa yang saya sampaikan ini pasti sudah pernah dan sering mendengar. Sebaiknya kalau saya pengajian itu mempelajari urut atau tematik sifatnya, tafsir Al-Quran dari Al-Fatihah sampai selesai, atau hadis ini sampai selesai, atau dipilih yang kita butuhkan saat ini namanya tematik. Sekarang modelnya apa misalnya? Kok banyak orang jahat, orang menipu ya, ambilkan ayat-ayat tentang kejahatan. Unsur pernikahan tentang nikah, unsur pemberangkatan haji, terangkan ayat tentang haji dan sebagainya. Kadang-kala memang pengajian umum itu tidak menyasar. Ini saya rasakan. Saya sering mengikuti kuliah subuh, selain mengisi juga mengikuti ya. Ben mesti kadang itu kagak ada. Aku nonton subuh ini memang bagus. Untuk apa? Memantapkan pengalaman dan pemahaman ilmu. Yang kedua untuk silaturahim. Yang ketiga untuk apa? Ngecas atau motivasi. Tetapi orang muda-muda mengikuti terus gitu ya. Maka kalau kita pilih-pilih yang penting sekarang apa ya secara tematis gitu, atau ya musim memasukkan anak ke sekolah ya Pak Pur ya. Kira-kira apa? Misalnya surah An-Nisa ayat 9 atau 10. Bal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Ayat 9. Itu tentang mendidik anak dan menyiapkan generasi termasuk mendidik anak-anak sekolah. Walaupun ayatnya tentang tentang warisan, tapi itu juga bisa disampaikan keterangannya sampai mendidik anak agar menjadi generasi penerus. Jadi sekali lagi bahwa pengajian ini penting. Kalau toh ini pengajian umum ya apa-apa umum seperti itu. Tapi kalau ada yang khusus, misalnya kalau berapa kali Pak sebulan? Sekali. Oh kalau tiap akad tidak ada. Kalau di ranking saya ada 3 tempat. Itu penuh sampai 150, ada yang 250
di masjid saya itu 200-an. Itu juga milik pimpinan ranting Muhammadiyah Semanggi 3 tempat. Itu setiap Ahad pagi 3 tempat. Nah, kalau di sini mungkin diadakan begitu supaya lebih sering gitu ya. Kalau sebulan kok orang tukang pisan, kalau 2 bulan tidak datang ya. Tidak datang sekali, jaraknya sampai 2 bulan. Maka membuat nanti barangkali bisa di frekuensinya di kasih kerekan gitu, setengah bulan dulu naik tuman ya seminggu sekali. Ini alhamdulillah sudah sebulan sekali. Lanjut ya. Kita ini orang yang beragama Islam yang insya Allah termasuk mukmin. Mari kita tingkatkan menjadi muttaqi. Apa bedanya mukmin, muslim, muttaqi? Di dalam surah Al-Hujurat, kalian sudah hafal semuanya yang sampai ngelontok, saking ngapalin malah kita lali. Qalatil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Orang A'rabi, bisa nggak? Orang Badui, orang luar kota, wong desa apa yang belum tahu apa-apa. Berkata orang-orang A'rabi, amanna. Di hadapan Rasulullah SAW mereka mengatakan aman. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat itu. Qul, katakan Muhammad kepada mereka A'rabi itu, la taqulu amanna walakin qulu aslamna. Diam-diam A'rabi dengan sampun ngendika menawi sampun iman. Jangan menyatakan kami telah beriman. Ini enggak. Tapi baru menyatakan Islam, belum beriman. Artinya apa? Tingkatan muslim dan mukmin itu lebih tinggi mukmin. Karena muslim itu mungkin hanya membaca 2 kalimat saja. Banyak di antara saudara kita, tetangga kita, mungkin juga ada di antara famili kita, alhamdulillah, bangga kita ya, yang sudah bersahadat ketika dinikahkan, mungkin ketika tetap atau kita. Setelah dari KUA kemudian sudah dinikahkan, sholat orang atau sholat 2 kali dalam waktu 1 tahun. Sholat apa? Ada atau tidak kira-kira? Jangan dihina, itu harapan kita aja. Nanti kalau ada orang Islam tetangga kita, saudara kita yang sholatnya hanya 2 kali dalam 1 tahun, itu diajak pengajian di sini. Apa-apa ayo ngaji. Biar mereka mau sholat sehari semalam minimal yang wajib ini 5 kali. Orang Arabi ini belum sholat, belum zakat, belum puasa, belum haji, belum yang lain-lain, tapi menyatakan amanah. Itu oleh Allah dilarang. Katakan Muhammad kepada mereka. Suruh apa? Katakan kepada mereka, qulu aslamna. Katakanlah, hai orang Arabi, aslamna, kami berserah diri kepada Engkau, kepada Allah, kami muslim. Bahkan yang mukmin ini saja belum tentu sempurna keimanannya. Karena apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kala ya fluktuatif begini. Kadang-kala naik pas pengajian ini kaya iya sholat sunat, baik sholat sunat 2 rakaat tok wae karo dunia seisinya lebih baik 2 rakaat saja. Mana kena aku tak wajib. Baru saja membaca subhanallah dan bihamdi, subhanallahil azim, itu saja timbangan amalnya berat sekali, ucapannya ringan. Makanya tentang kayak itu. Sedekah itu macamnya juga banyak. Ini sampai ke sana-sana ya apa? Ada orang-orang miskin menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan supaya kami banyak amal? Oh iya,
Bacalah setelah sholat apa? Subhanallah 30 kali. Alhamdulillah 30 kali. Allahu Akbar 30 kali. Kemudian orang-orang kaya mendengar. Karena orang miskin pengen menyamai, pengen ngoyak amal yang telah dilakukan oleh orang kaya. Orang kaya kan bisa sedekah, bisa menyantuni anak yatim, bisa haji, bisa umroh, bisa. Nah, orang miskin, aku mau ra iso, pemenang haji, suwe. Itu dalam keterangan hadis itu banyak sekali saya kumpulkan, itu ada 15 macam ya. Sedekah itu macamnya banyak, bukan hanya sedekah uang. Baca kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar itu sudah termasuk sedekah. Mengangkatkan bawaan orang tua yang susah membawa barang bawaannya itu sedekah. Tersenyum itu juga sedekah. Ini kalau senyum terus yang dalam gara miringnya. Orang senyum-senyum ke saya itu apa dia? Pacar anak mungkin tidak pacaran kalau orang Islam mesti langsung jadi. Sedekah itu macamnya banyak. Ya orang miskin tadi, nah nanti kalau orang kaya juga baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, nah saya kalah lagi nanti. Mereka bisa sedekah, bisa haji, bisa umroh, bisa macam-macam lah. Kami bagaimana? Nanti nggak bisa ngoyak, tetap kalah. Surganya tinggi orang kaya kalau begitu. Padahal belum tentu ya. Maka Rasulullah menerangkan, Allah itu telah memberi kalian berbagai macam pemberian. Kamu bisa sedekah dengan ini, dengan itu. Jadi kalau kita membandingkan diri kita dengan orang kaya, kalau benar kaya-kaya semua ya, alhamdulillah dibandingkan dengan orang miskin. Tapi ini kita ini rebut bujuk atau fastabiqul khairat, balapan. Orang kaya walaupun menjadi miliarder atau milioner atau jutawan, kayawan bukan ya, bukan kayawan. Orang kaya. Tapi belum tentu kekayaannya bisa diamalkan dalam rangka mencari amal. Belum tentu. Sugih ning rakane masjid. Sugih ning cekel, begibil, budel, akhir apalagi medhek, kedekut. Padha itu cekel, budel sama. Tidak mau menginfakkan hartanya untuk sabilillah. Ini ada, tapi bukan kita ya. Alhamdulillah ada. Kemudian sedekah yang macam-macam itu bisa kita lakukan baik oleh orang kaya maupun oleh orang miskin. Saya bisa melihat dari segi lahiriah. Teman jamaah saya tukang becak, maaf ya, tukang becak itu rendah status sosialnya atau tinggi? Menurut orang banyak, tukang becak dibanding Pak Pur yang kepala sekolah itu tinggi Pak Pur. Menurut masyarakat umum gitu ya. Hasilnya juga banyak Pak Pur. Tapi saya melihat langsung setiap saat saya jamaah dengan dia. Sholat jamaahnya ajak datang paling dulu, zikir baca Al-Quran. Merbat atau yang bersih-bersih masjid itu pagi ngepel, siang sore ngepel, azan itu datangnya ke masjid lebih dulu dia dibanding dengan saya. Banyak ndang azan saya sekono ya. Karena saya datanya mungkin sesudah azan. Itu juga ngaji sebelum azan dan sesudah azan setiap sholat jamaah. Padahal kalau di garis itu garis bawah status sosialnya. Ada orang kaya yang dekat masjid, ini ora tahu jamaah nang masjid. Ya jamaah nang muftahak dari al-sanati. Ora tahu jamaah kono ning dalam masjid cedak gandeng-gandeng ya orang nang masjid. Ini secara lahiriah ya, saya nggak tahu persis ya. Apa dia sudah
setiap harinya ke masjid besar atau kemana saya tidak tahu. Saya tidak ngintel ya. Mungkin dono jeriahnya juga banyak kemana-mana ya. Tapi ke masjid tidak pernah. Ke masjid berangkat tidak pernah, memberikan ini juga tidak pernah. Ini lagi ya, saya tidak sudah hanya untuk membagikan secara monggo jadinya status sekalinya lebih rendah ini luwih. Itu berarti bisa saja orang miskin mengalahkan orang kaya dalam masalah amal soleh. Tidak harus sudah haji, sudah umroh, sudah hafal 30 juz. Berapa jam lagi? Iya, waktunya. Dibatasi saja nanti. Jangan saya terus saja. Bapak sekalian, jadi sekali lagi jangan mengandalkan apa kebaikan yang sudah kita lakukan. Ben lebih diudak-udak. Wah ini dikompor mana lagi, terus tak obat tak sekolah ni tak ragati wang tua itu anakku, dikompor mana ramangkat. Itu namanya apa? Mundat ya. Mundat. Dalam Al-Quran disebut apa? Apa namanya? Mundat. Itu tidak boleh. Nanti akan lebur ganjaran atau pahala. Hadirin sekalian, sekarang masalah apa yang sebenarnya perlu kita prihatinkan. Alhamdulillah Pak Pur dengan kawan-kawan buat termasuk PRM sudah berusaha untuk mendidik anak-anak SD ini dengan hafal Al-Quran. Tadi saya tanya Pak Solihun, ada yang sudah hafal juz ke-29, bukan 29 juz ya. Sudah hafal 30 juz, juz ke-30 ya alhamdulillah. Yang ke-28 juga sudah ada yang lebih lagi. 27 alhamdulillah. Kok iso itu memang ada pembinaan khusus di sekolah atau itu dapat dari luar? Alhamdulillah. Sebab ada di sekolahnya itu hafal 30 juz. Berapa yang bayar? 30 juz tingkat SD. Kelas 6 hafal 30 juz. Di SMP ada yang 5 juz. Tapi itu bukan dari sekolah saja dalam pembinaannya. Sekolah tinggal apa? Kontrol, saya tinggal membina kelanjutannya saja. Dapatnya di mana? Di rumah, dibimbing oleh kakeknya, ada yang begitu. Ada yang di pondok sana Mujahidin, ada yang di pondok daerah sana. Sekolah tinggal nemu saja. Itu yang dapat ganjaran ya yang pembiasa. Jadi kalau penjenengan membina anak agar hafal Al-Quran sudah 6 tahun kok tidak hafal-hafal, penjenengan tetap dapat pahala. Tapi sebaliknya penjenengan hanya nemu saja. Kalau kasih cerita bes, hafal 30 juz. Wah karek ngecek dok. Ya ganjaran itu ganjaran ngecek. Ngerti nggak? Karena yang dinilai Allah itu bukan kuantitasnya, tetapi apa? Ya keimanannya, keikhlasannya, kesungguhannya, usahanya, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu. Saya gambarkan ya, dengan dakwah di bumi ini, bumi atau bumi, bumi, saya plural bumi, ini orang Jawa bumi. Bukan di langit ya, tapi di bumi ini ya. Panjenengan berusaha mengumpulkan bapak ibu dalam kuliah seperti ini, dalam pengajian seperti ini. Sing rawuh mung siji til tok til. Diulang ra iso-iso. Ora paham. Ngaji angel. Tapi terus berjalan rutin sampai besok, sampai ilah masya Allah. Terserah pun nanti. Pokoknya ajak terus tidak pernah berhenti. Itu lebih berpahala daripada penjenengan ngumpulnya kongkak banget sampai ratusan neng baru yoga. Gimana itu? Terus diri-diri istilah ilmunya mana? Maka kita usahakan kita lakukan ini dengan penuh keimanan, kesadaran, keikhlasan, usaha yang sungguh-sungguh
mengajak kolaborasi antara PLN dan sekolah untuk masjid dan sebagainya bagus sekali. Perkara hasilnya itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Pak Mun ya, sudah banyak yang hafal. Yang minim kelas 6 itu minim berapa? Berapa surah kira-kira? Ada yang belum hafal juz ke-30 kelas 6? Ada. Padahal sudah dibina kelas 1 ya. Itu bukan salah Bunda mengandung, bukan salah Pak Pur mengajar, bukan salah Pak Guru mendidik. Kemungkinan karena Allah memberikan kemampuan ingat, daya ingat seketika. Tidak apa-apa, tapi tetap usaha. Coba, baik yang mana? Pinter, dolan tok atau sinau, kayaknya belayang, salate rajet, karo bodoh rodoan, ring surga, lakuannya apa? Berakhlakul karimah, kira-kira apa? Oh, ya pinter nih, akhlaknya apa? Itu yang kita harapkan. Sekarang ini masih banyak orang yang punya pikiran gini. Timbangnya anakku pinter, gue HP, maling soleh. Maling ini jadi ya pinter. Pinter dong, ini subek korupsi, kalau bapak kai, wakai sopot. Pinter dong, nek kurang ajar, karena macam ngomong sopot berani. Pinter dong, nek cekel, dan sebagainya. Pasti kita pengennya yang imannya lurus, akhlaknya mulia, ibadahnya kenceng, muamalah hubungannya dengan sesama baik. Kemudian apa lagi? Baca Al-Qurannya sampai hafal 30 juz. Sudah kaya masih sedekahnya banyak. Itu harapan kita begitu. Tapi Allah ini yang membagi rezeki itu Allah. Ya, yakin ya? Nahnu qasamna ma'isyatahum. Kami Allah yang membagi rezeki. Ada yang diberi rezeki cerdas, seprapat tamat, gampang. Ada yang diberi rezeki kaya, walaupun tidak tamat SD, seperti Pak Juwari. Ini pengusaha besi, apa jual besi di pasar besi sana yang paling besar itu. Orang tamat SD, sampai ambil uang ke bank itu nilai kurang siji. Kalau pegawai banknya itu nakal, dia juga dibayar. Seperti putri dewe, sisanya tak kaya. Tapi tidak, pegawai banknya itu Pak, niki jadi uang 100 juta, dengan aja mendek sak miliar atau kurang lol. Ini benar. Saya ketemu sering karena teman haji kelompok haji. Dia cerita begini. Jadi Allah ini yang qasamna ma'isyata. Untuk apa? Lihat kafilah ba'duhum ba'dan sukhriyah. Untuk diuji, untuk sambil saling memberikan manfaat. Orang kaya bisa memberi sedekah kepada miskin. Orang miskin bisa membantu gotong sampah, dia akan membersihkan sampah di rumah kita. Kan ini namanya kerjasama. Lihat tak kita bangun bahkan sukhriya sambil mengambil saling mengambil manfaat. Nek jadi sugih kabeh sing nyungsung sampah ya iso. Nek jadi dokter kabeh sing mulang sekolah ya iso. Nek jadi petani kabeh sing nyupir motor mabur ya sapa. Ini oleh Allah sudah dibagi-bagi. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi semua berhak untuk masuk surga. Mempunyai hak untuk beramal soleh. Dan ketenteraman kebahagiaan itu tidak hanya diraih oleh orang kaya atau pejabat saja. Bahkan mungkin kebalikan ya. Yang tentrem ayem turun yang joben atau nggon kursi ngantek ngorok wong miskin. Ning wong sugih pindah hotel kono ora kerasan kurang apik. Pindah kono. Itu nggone bojone papat ya tetep ra iso turu. Ini apa? Nah, karena hati dan karena pikiran, karena keimanan. Orang Islam itu kalau sakit itu justru seneng. Meneng loro wae.
entuk ganjaran, tambah ganjaran, sudah dosa. Iya itu. Itu keterangan Rasulullah kan begitu. Orang sakit itu kalau sabar dapat pahala dan dikurangi dosa. Nek ngono ayo do loro wae ben entuk ganjaran. Ya tidak begitu. Kalau diberi kesehatan ya untuk pengajian semacam ini. Ya mestinya gitu. Orang kaya itu ajaran diberi harta itu sebagian kecil harus disakati, diinfakkan. Syukur kalau banyak. Tapi sebenarnya zakat itu hanya kalau dagangan hanya berapa persen? 2,5, kan kecil. Dedet sak yuto mung 20.000 ya. Tapi lebih Nggih. Itu ustadz kurang ya. Sak yuto mung 20.000 hanya sedikit. Jadi sekalian habis jadi berapa jam atau setengah jam. Saya kira saya sebenarnya akan menyampaikan masalah Al-Quranul Karim kaitannya dengan tahfidzul Quran. Bagaimana? Kasihan bapakku setelah jago atau setelah ya, iya Bu. Atau yang punya kepentingan monggo pamit dulu nggak apa-apa. Saya tak bincang-bincang dengan ibu-ibu ya. Sudah saja 4 jam. Yang punya kepentingan barangkali mahasiswa setelah laporan ke UMS monggo. Yang pengurus ranting setelah mengurusi rantingnya monggo. Oh buat ibu-ibu yang menunggu putra sampai 1/4 jam lagi saya tambah. Nanti ya, ingkang ngantuk jadi apa? Cek-cek peningkarian apa gudukin atau mulai dulu 1/4 jam saja. Sebenarnya masalah Al-Quran ini harus luas, waktunya panjang. Tapi tidak apa, saya tak gitu ini saja. Ibu-ibu, saya pernah kedatangan orang Palestina, Syarif, datang ke masjid saya mengisi pengajian dan mencarikan. Itu tanya kepada para jamaah di masjid saya itu, masjid tempat saya jamaah. Bertanyanya begini, tapi kalau pertanyaan itu saya lemparkan kepada penjajah. Ini bahasanya saya alihkan bahasa Indonesia ya. Bapak, ibu-ibu yang di rumah mempunyai Al-Quran siapa? Macung kabeh. Mushaf Al-Quran. Macung kabeh. Ini nggih kabuat saya ya. Pertanyaan berikut, berapa kali sehari membuka mushafnya Qurannya? 2 kali ada yang ya atau break macam-macam. Kemudian pertanyaan berikutnya, sehari dapat berapa ayat? Berapa surah? Ya, jam kalau dikata anak rendem nyambut baik, besok ke sore nggak sempat. Mandi majlis alhamdulillah. Jarang yang kemudian pertanyaan selanjutnya, panjenengan nggih metos isi ayat tentang penjenengan Paulus. Ya tahu sedikit-sedikit. Kan sudah ada terjemahnya di sana. Apakah terjemahnya sudah dibaca juga? Bagaimana ini? Seberapa membaca terjemahan ayat yang ingin baca? Seberapa memahami tafsirnya? Ini kalau dilontarkan kepada orang yang mengaku beragama Islam, tanyakan ke sekian banyak orang, di persentase begitu bagaimana? Kira-kira bagaimana? Antara yang baca Al-Quran dengan yang ketiga, banyak mana? Kalau yang diteliti itu santri-santri yang di pondok ya harus membaca. Tapi kalau orang awam di kampung, gimana? Monggo teliti. Berapa kali sehari baca Al-Quran? Paham isinya atau tidak? Alhamdulillah kita itu punya Al-Quran sebagai hudan petunjuk, sebagai pembimbing kita.
Allahumma hamna bil Quran, ya, pembawa rahmat, menjadi syafaat kelak dalam akhirat. Siapapun yang menjadi orang Islam boleh bahkan harus membaca Al-Quran. Jadi naif sekali kalau orang mengaku beragama Islam kok orang membaca Quran itu aneh. Dan sholat Al-Fatihah wes, ina atau ina ya wes, balasi ya wes, trikul ya wes, trikul apa? 30 Allah. Malah tambah siji, ya ya kafirun. Wes. Neng ya hafal Yasin, apa? Yasin. Apa tau? Hadirin sekalian, memang ini kita perlu rehat. Saya percaya dengan hafal semuanya ya, Al-Quran. Al-Quran. Well, berapa juz saya tidak akan ngecek, tidak akan muji kebenaran, tidak. Tapi ajakan saya, mari kita ajarkan baca Al-Quran. Syukur-syukur PRM ya diadakan pelatihan baca Al-Quran. Sudah ya? Harus diajarkan sama. Anehnya di masjid, kita masjid yang saya jamaah di sana itu, apa membaca Al-Quran cepet-cepetan dan khatam beleh jago ya. Jadi tidak dibetulkan bacaan yang sama. Itu terus kampung beleh jagonya. Terus gunanya mau apa ya? Yang ngamal mau Quran 1 huruf dapat 10 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf kata Rasulullah ya. Ya, makul itu alifan harfan. Aku tidak mengatakan itu 1 huruf. Alif 1 huruf. Ya memang itu 1 huruf, tapi pahalanya 10 kali. Nah kalau sudah membaca khatam berulang kali terus belajar jago, berapa huruf saja? Itu matematikanya begitu, tapi nggak cocok. Matematikanya kalkulatornya susah. Makanya yang penting pertama kita membaca Al-Quran. Kalau belum fasih, kita belajar tahsin, memperbagus bacaan. Di tempat saya ibu-ibu jumlahnya 15, baru 15. Itu kelompok-kelompok yang baru alif bata sampai setahun itu belum somocok, sampai dia itu jualan makanan dia sampai mengatakan begini, pun pulau ambil mawon pulau pekewet di tempat jenengan. Lo kok pakai itu pun? Bukan sakit saya. Sing dibiji boten pintere, nek pintere ngoten aku lulus sik dhewe. Sing dibiji usahane, ikhlase, tenanane, dudu isane puluh tahun ora apa-apa. Wis mati lagi iso alif tok ya ora apa-apa. Itu monggo. Jadi Allah menilai itu bukan sing pinter dhewe, bukan. Sing bagus dhewe, sing ganteng dhewe, ayu enggak. Tapi keimanan, keikhlasan dan ikhtiar usahanya sungguh-sungguh, ikhlas hanya semata-mata taat pada Allah dan Rasulnya. Itu saja, gampang. Yang kedua, tadi masalah Al-Quran di kampung ya. Sekarang banyak bermunculan tempat-tempat menghafal Al-Quran, tahfidzul Quran, rumah Quran, apalagi namanya sekolah Quran, apa boleh selama dengan Baitul Quran ada juga, macam-macam namanya ya. Itu kita syukuri alhamdulillah. Tapi kadang-kala hanya mengejar hafalannya. Sing sapa wonge apal 30 juz lancar sok ben entuk hadiah haji. Itu emang-emangnya begitu. Jadi hafizul Quran yang dilombakan itu hadiahnya bisa. Jangan bagian luar mau disebut apal ke sok ben sok haji. Kalau begitu niatnya tidak lulus lagi. Mbah entuk hadiah langsung haji, mbah hadiah saka Allah sing luwih gede kita ndak tahu. Tapi yang jelas adalah niat kita. Monggo. Yang kedua, jangan hanya membaca dan menghafal saja. Mungkin menghafal itu gampang lali kalau tidak ajak. Aku mesti jadi ya apa? Saiki lali. Bisa aku kerep melu yasinan. Saya setiap malam Jumat baca Al-Kahfi dan Yasin sama istri.
waktu Yasin. Nah, saya nanti ya sudah, pokoknya hafalan biasa. Tapi ngaji yang penting. Hadirin sekalian, pokok jangan hanya membaca, jangan hanya menghafal, tapi isinya itu yang penting. Kalau pengajian umum begini nih biasanya terulang-ulang lagi, yang saya katakan begitu. Tapi kalau tematik sudah disiapkan oleh pengelolanya, oleh ustadznya, besok yang akan kita pelajari surah Al-Baqarah ayat 40 misalnya, tentang apa itu? Tantangan Allah itu tentang apa? Mohon kepada Allah. Nasta'inu bisabri wassalah 45. Kemudian yang akan datang itu sudah membaca dari rumah barangkali sempat. Paling tidak gurunya sudah menyiapkan sehingga tinggal apa menyampaikan. Bisa ada tanya jawab dan sebagainya. Itu monggo. Yang berikutnya lagi, kalau sudah bisa memahami Al-Quran diamalkan. Mangel ini. Wan surah Al-Hujurat ada larangan apa? Ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru katsiran minaz zanni. Hei orang yang beriman, tinggalkanlah suudzon. Kenapa itu? Siksa. Banyak yang masih kita langgar ya. Maka kita usahakan untuk beramal. Sambil mengamalkan ini, mengajak orang lain juga baca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Bersama-sama kita ajak orang lain. Saya kira demikian. Monggo di sekolah diteruskan itu, tapi jangan diharapkan anak-anak jangan hanya setelah sini hafal pulang selesai, tapi harus ada kelanjutan di tingkat berikutnya di SMP atau di pondok, harus tetap didorong menghafalkan Al-Quran. Syukur-syukur alumni yang dulu sudah keluar dari sini dan jadi abiturian SD Muhammadiyah 11 itu suatu saat dipanggil semuanya, terus disuruh apa? Hafalan, dan menyampaikan, mempromosikan pada adik-adik kelasnya. Monggo nanti namanya reuni, tapi reuni hafalan. Saya kira demikian, ini hanya ajak-ajak saja ya. Insya Allah pendengar yang umurnya 60 ke atas ngaji bertempat saya juga boleh. Umpak bisa orang bayar. Saat ini pun bayar. Belum. Saya kemarin naik dari ya sampai Bodoman itu nggak bayar kemarin juga. Bagaimana? Tolong bayarnya yang mau angkat. Enggak tidak perlu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.